Selamat siang Pak Enal. Apa Selamat kabar? siang Pak. Alhamdulillah baik Pak. Oke, sehat ya Pak ya? Bapak sendiri bagaimana Pak? Sehat sekali Pak, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Oke Bergerak Pak, terus. ya siap. Pak Enal, kita bertemu di sini mungkin kira-kira apa tujuan kira-kira dari Pak Enal ini? Apa yang rencana kita akan tuju ini Pak Enal? Ya, saya mau curhat ini Pak Bur, Pak Ya Stefan. silakan. Ya silakan. Boleh curhat ini? Boleh sekali Pak, boleh. Silakan Pak. Oke. Saya selama jadi tenaga pengajar, saya menghadapi berbagai masalah sebenarnya. Cuma saya mau fokus satu masalah, utamanya Ya. di saat proses pembelajaran, yaitu Ah, di manajemen kelas Pak Stefan. Mungkin oke, karena di sini saya merasa Pak Stefan lebih duluan mengenyam sebagai tenaga pengajar, bisalah nanti sharing-sharing tentang iya ya, kita sharing saja Pak, manajemen. silakan. Ya. Iya Pak. Saya ini ada masalah sedikit, bukan Hmm, mau bicara sedikit juga, tapi ini sudah berjalan bertahun-tahun sebenarnya yang saya rasakan. Karena ini iya. hal kecil, tapi dampaknya besar. Selama saya mengajar itu Pak Stefan, saya merasa anak-anak ini kurang mencintai mata pelajaran saya. Mhm. Ya, jadi mungkin manajemen kelas saya yang kurang atau bagaimana itu Pak Stef. Oh Itu iya makanya mungkin. bangkan. Mhm. Oke, dari Bapak merasa kurang itu kira-kira apa yang menjadi kendala sampai Bapak merasa bahwa manajemen kelas saya ini kurang begitu. Ya, selama ini saya rasa manajemen kelas saya itu hanya dari segi bagaimana saya mematakan siswa itu sebenarnya. Karena Mhm. yang ada di pikiran saya itu melihat siswa saya ini semua sama. Apalagi ini Ya. kan bahasa Inggris kan. Saya melihatnya sama. Jadi pada saat saya memberikan materi, saya pemberian tugas, game apa sebagainya itu saya anggap semua sama. Dan pada DP akhir itu, pada akhirnya nanti saya merasa bahwa kok yang bisa cuma 1-2 orang, padahal saya sudah maksimal untuk memanage semua itu. Mhm. Kalau Kalau dari skala Pak, dari skala 1 sampai 10, skala 1 sampai 10 kira-kira menurut Bapak, manajemen kelas Bapak itu berada pada skala berapa dari 1 sampai 10 itu? Kalau melihat dari hasilnya, saya bisa katakan bahwa 1 sampai 10 masih di angka 5-6 gitu. 5, 6 Iya, Pak ya. iya. Nah, Kalau untuk saat ini kan skala menurut Bapak itu di angka 5 sampai 6. Nah, iya, kalau dari hasilnya itu Pak ya. dari hasil yang saat Iya, ini Pak ya. Ya, iya. kalau kira-kira Bapak maunya itu idealnya itu berapa? Menurut Bapak ideal. Harapannya sih kalau untuk di tingkatan pendidikan SMP ini, tingkat satuan pendidikannya saya itu, harapannya sih di angka 8-9 itu, Pak. Angka 89 Pak ya? Iya, Angka delapan dengan sembilan. melihat kemampuan dasar siswa itu, saya sudah bersyukur kalau sudah bisa di tahap angka nilai 8-9 itu Angka di delapan manajemen kelas. sembilan. Kira-kira menurut Bapak ini apa yang bisa Bapak buat? Yang bisa Bapak buat untuk mencapai nilai 8 sampai 9 ini? Apa enggak ada trik-trik yang mungkin Selama di ini sih saya hampir tiap pertemuan ubah strategi. ah, Mengubah strategi, beberapa strategi saya gunakan. Ya, namun dilihat dari hasilnya lagi itu peningkatannya tidak signifikan gitu, Pak Stefan. hmm, iya. Saya Eh, lihat perkembangannya mungkin hampir monoton,
saya ubah lagi. Akhirnya ya angka-angka yang saya inginkan untuk semua merata-ratakan murid itu belum tercapai untuk hari ini, Pak. Belum tercapai, Pak, ya? Sampai Iya, sekarang belum sampai. Jadi sebenarnya Bapak sudah melakukan beberapa metode ya yang Bapak ketahui untuk bisa iya. mencapai nilai atau skala yang Bapak idealkan, yaitu 8 sampai 9. Oke. Tapi Saya memang sampai bentuk apa ini, Pak? ya, Bentuk di luar jam pelajaran saya buatkan English club meeting. mhm, Artinya di luar jam reguler itu saya buatkan itu yang 1 kali seminggu. iya, Bahkan di waktu istirahat saya kasih waktu mereka untuk menghadap sama saya, apa yang menjadi hambatan. Tapi hasilnya kalaupun ada peningkatan tidak signifikan begitu, Pak Stef. iya. Memang memang, kita memang harus lebih banyak mencari metode-metode yang tepat, ya kan? Karena memang, mungkin Bapak belum mendapatkan metode yang tepat untuk anak didik Bapak, mungkin ya. Mungkin ada metode yang tepat untuk si A, tapi yang untuk si B mungkin belum begitu tepat, Pak. Iya, Mungkin seperti itu yang itu yang yang dialami anak. sementara saya gali juga sehingga metode, strategi, kemudian cara saya menyampaikan itu ya dengan kadang bobotnya yang penekanannya serius, kemudian level Mhm, menengah, kemudian iya, banyakkan bercanda. Kadang saya bandingkan ketika banyak bercanda juga anak-anak senang, tapi inti yang ingin saya dapatkan supaya anak ini mengerti atau tidak itu ternyata tidak kena. Akhirnya kembali ke seriusnya lagi, stressing untuk mereka tahu itu tingkatkan lagi kok sama gitu. mmm, Ya, diubah terus. diubah terus. Ada tidak, mungkin apa, dari teman-teman Pak Zainal mungkin, yang mungkin sama-sama dari bahasa Inggris, yang mungkin memberikan masukan-masukan mungkin, yang bisa yang bisa Pak Zainal, kondisikan sesuai dengan keadaan siswa yang ada di sekolah Pak Zainal mungkin? Yang selama ini yang biasa berikan masukan ke saya juga itu kepala sekolah itu sendiri. Iya, Karena tempat curhat saya juga larinya ke kepala sekolah, artinya sebagai iya, atasan. Sebagai tempat saya juga mengadu bahwa kondisi siswa saya di Mampal Bahasa Inggris seperti ini. Ya diberikanlah beberapa strategi atau cuma berikan masukan materi yang dikasih yang nyata-nyata saja itu. Saya iya, gunakan lagi tuh Pak, gunakan suruh cari sendiri kata-kata apa yang sering dipakai. Ada sih beberapa yang memang mulai mencintai menyukai mapel itu, ada peningkatan, tapi yang tidak ada perubahan saya lihat itu yang saya umum manajemen kelas seperti apa yang sebenarnya saya butuhkan supaya yang lain ini bisa juga. dari, apa, mungkin yang pendidikan yang sementara kita ikuti, yang saat ini di guru penggerak, apa tidak ada, apa, mekanisme yang bisa Bapak Zainal terapkan mungkin di kelas Bapak untuk manajemen kelasnya Ya, seperti apa? ini sudah ada sedikit ini kemarin di modul berapa itu yang berdiferensiasi juga itu saya mulai terapkan. Berdiferensiasi Jujur ya, berdiferensiasi itu kemarin saya agak susah menerapkan. Karena mhm, kenapa? Karena menurut di pandangan mata saya ini semua sama. Ketika saya bedakan dia di visual atau audio atau kinestetik, saya rasa semua saya rata-ratakan. Itu letak kesalahan saya kemarin. Itu yang saya mulai ubah. mhm. Mungkin di misalnya berapa orang yang di visual saya berusaha di situ dan untuk pelajaran ajaran baru ini saya sudah mulai setiap masuk kontrak belajarnya, kemudian saya suruh memang memilih dia lebihnya kemana sebelum saya buktikan sendiri. Saya lihat dulu jawaban-jawaban mereka dulu. Oke, jadi, Pak Zainal akan mencoba metode, yang berdiferensiasi ya, seperti yang kita pelajari kemarin. Ya, Mau coba diterapkan untuk, semester ini, saya Pak, ya? mau ya untuk ini saya sudah mulai ini kan baru efektif pembelajaran.
Iya. Kemarin sudah mulai masuk di kelas 9 itu, saya sudah mulai. Saya untuk tadi saya belum sempat buka hasilnya dorang, hasilnya mereka. Saya mau seleksi, mau perhatikan baik-baik yang mana sebenarnya minatnya mereka, kebutuhannya mereka. Itu nanti untuk insya Allah minggu depan sudah mulai saya mau praktekkan, Pak. Oke, jadi prioritas Pak Zainal yang untuk semester ini apa Pak Zainal akan berusaha untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi tersebut, Pak ya? Ya itu kalau di ininya, Pak. Intinya nanti setelah diferensiasi itu saya bisa jalankan dengan baik. Ya. Itu tadi masalah manajemen kelas itu sangat penting. Makanya manajemen kelas itu saya butuh beberapa ide-ide baru, kemudian strategi baru. Saya membutuhkan beberapa media supaya suasana pembelajaran di kelas itu memang asik, menyenangkan, supaya mereka bisa cinta dengan mapel ini. Itu maksud saya pasti. Itu bisa mencintai itu sebenarnya. Bisa mencintai mata pelajaran tersebut, Pak ya. Nah, jadi dari hasil tadi, dari pembelajaran terdiferensiasi, kemudian bagaimana menciptakan siswa itu mencintai mata pelajaran bahasa Inggris tersebut, kira-kira apa yang bisa Bapak buat agar tujuan tersebut itu bisa tercapai, Pak? Saya insya Allah akan lebih banyak lagi membaca beberapa referensi tentang manajemen kelas itu, entah itu dari mungkin produk dalam negeri atau produk luar negeri. Karena untuk sementara ini saya juga mengikuti pendidikan pelatihan bahasa Inggris, sudah berjalan kurang lebih 5 bulan. Itu instruktur langsung dari Kanada, kalau tidak salah itu Malaysia, Kanada. Tapi langsung memang dari produk luar negeri. Dan itu saya kasih connect dengan materi yang grup penggerak. Mudah-mudahan ada beberapa strategi yang mereka kasih itu, saya bisa kasih connect dengan apa yang saya butuhkan dalam manajemen kelas. Itu salah satunya, Pak. Lebih banyak mau membuka referensi barulah, tidak menutup pada satu pintu saja gitu. Iya. Berarti pada intinya Pak Zainal akan mencari lagi referensi-referensi tentang bagaimana meningkatkan manajemen kelas itu, Pak, khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Seperti itu ya, Pak ya? Iya. Karena untuk membuat siswa menyenangkan, asyik di dalam kelas itu tidak semudah membalikan telapak tangan itu. Iya. Mungkin kita lihat 1-2 orang sudah senang, karena kita merasa sudah terwakilkan, padahal tidak. Padahal kalau 20 orang, kita maunya 20 orang semua senang, asyik dalam menerima materi atau mengerjakan tugas yang kita kasih. Iya. Saya rasa ide Pak Zainal untuk mencari referensi lebih, juga menyandingkan antara pendidikan guru penggerak dengan pelatihan yang sementara Bapak geluti sekarang, bahasa Inggris, yang kurang lebih sudah berjalan sekitar 5 bulan. Mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan Bapak untuk bagaimana menerapkan manajemen kelas tersebut, Pak ya. Iya. Halo? Iya, Pak. Jadi untuk manajemen kelas ini Bapak akan mencari lagi referensi, ya kan, mencari referensi untuk bisa mengembangkan manajemen kelas ke depan. Saya akan mencari banyak referensi lagi, hal-hal yang baru langsung akan saya terapkan. Pokoknya saya akan coba semua yang bisa membuat siswa saya asyik lah dalam belajar bahasa Inggris. Saya rasa itu langkah yang sangat baik, Pak, sangat baik. Saya dukung itu, dan mudah-mudahan di waktu ke depan kita akan ketemu lagi. Saya ingin sekali melihat, mereview, merefleksi apa yang Pak Zainal sudah buat sebagai juga pembelajaran ke depan, Pak, ya kan? Bagi-bagi pengetahuan seperti itu. Mudah-mudahan saya akan mencoba melakukan itu dan kita sharing kembali, Pak Stefan. Iya, terima kasih banyak Pak atas ide-ide yang telah Bapak. Iya, makasih banyak waktunya Pak. Makasih juga waktunya. Baik, Pak Stefan, untuk sekarang mungkin
ada yang mau dibicarakan juga? Ada yang mau di-sharingkan juga sama saya Pak Stefan? Iya Pak, Pak Renal ini saya juga ada beberapa permasalahan sih, cuma ada satulah yang paling urgent yang mungkin saat ini saya masih agak kewalahan Pak. Ya, Masalah bagaimana eh, apa istilahnya, bagaimana agar tim ya, saya punya tim di bidang kurikulum yang kami belum bisa bekerja dengan apa istilahnya efisien Pak, belum sebelum bisa maksimal. sebelum sebelum ke sana mungkin saya bisa tanya dulu Pak Stefan. Ya Perasaannya silakan. Pak Stefan itu tentang kerja sama tim saat ini bagaimana? Perasaannya Pak Stefan ini? Kalau saya sebenarnya saya senang Pak, saya senang kerja tim, saya Ya, senang uh, tim yang dibentuk juga oleh kepala sekolah itu juga tim yang luar biasa. Saya sangat terbantu sebenarnya, cuma mungkin saya lebih suka supaya tim itu lebih lebih apa istilahnya greget greget. atau lebih iya seperti itu Pak, lebih kuat lagi sehingga apa waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh pimpinan itu kita dapat menyelesaikan Bagus tugas sekali lebih Pak. baik. Bagus Iya, sekali cita-citanya Pak Stefan iya. untuk membuat greget kerja tim ini. Nah, kira-kira Pak Stefan tujuan Anda ini untuk meningkatkan hal tersebut ini untuk Pak Stefan sendiri atau untuk memang Eh, semua? kalau kalau menurut saya sih meningkatkan kerja tim ini sebenarnya untuk untuk semua sebenarnya Pak. Jadi bukan untuk diri saya Iya, iya. sendiri, tapi Iya, untuk semua. iya. Supaya tujuan apa yang kepala sekolah minta harus kita capai, dapat kita selesaikan, kita dapat capai. Seperti itu Pak. Iya. Terus yang Pak Stefan ini kan sudah niatnya sudah ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua kan. Yang Pak Stefan sudah lakukan untuk mencapai itu apa? Yang sudah dilakukan, namun masih ada yang kurang mungkin menurut Pak Stefan. Tapi apa yang sudah dilakukan Pak Stefan? Saya sudah beberapa kali melakukan bukan juga pertemuan Pak ya. Jadi karena kita cuma bertiga, timnya ada 3 orang, jadi sering saya melakukan pendekatan secara persuasif, melakukan pembicaraan-pembicaraan, permasalahan-permasalahan apa sehingga Yeah. target yang kita capai itu tidak bisa selesai, seperti itu Pak. Ada beberapa kali saya lakukan itu. Kemudian saya juga sudah membagi tupoksi ya, tupoksi masing-masing. Jadi masing-masing bidang sudah dibagikan seperti itu. Cuma ya itu hasilnya saya merasa belum maksimal seperti itu Pak. Setelah membagi-bagi itu kan Pak Stefan sudah bagi-bagi dengan berbagai sebagai tupoksi, mau kerja ini, si A kerja ini. Di setiap pembagian itu, tupoksi itu apa ada tantangan tersendiri Pak Stefan, menurut Pak Stefan? Mungkin SDM-nya di situ yang kurang atau apa? Menurut Pak Stefan memang Kalau tantangan kalau SDM saya angkat jempol Pak, karena memang rata-rata kan sudah sarjana, jadi tidak mungkin lah SDM-nya rendah kan sebenarnya. Kemudian iya, yang jadi pemikiran saya itu malahan mungkin karena tugas utama mereka, jam mengajar mereka yang cukup banyak juga Pak. Jadi mungkin mereka sudah sibuk dengan berarti tugas utama mereka, sehingga tugas tambahan itu agak terabaikan seperti itu Pak. bagi pribadi Pak Stefan itu apakah bukan sebuah tantangan untuk Pak Stefan untuk mengendalikan hal tersebut supaya mereka bisa Iya, bekerja maksimal tim kerja? ah, itu suatu tantangan juga masalahnya Pak. Jadi begitu Iya, bidang tersebut tidak bisa mencapai target, berarti otomatis saya sebagai koordinator bidang kurikulum, otomatis saya harus bekerja lebih, seperti itu. iya. Jadi tantangan yang berat juga buat saya sebenarnya itu Pak. Oke. Baik Pak Stefan, satu hal juga bagi saya itu bagus untuk menutupi teman-teman yang memang di tupoksinya belum sempurna. Namun kira-kira menurut Pak Stefan yang Pak Stefan butuhkan untuk mencapai
apa yang diharapkan Pak Stephen ini, apa yang Pak Stephen butuhkan? Yang saya butuhkan mungkin ya ada dua mungkin Pak ya. Yang pertama mungkin kolaborasi yang Kolaborasi, lebih dengan teman-teman, mungkin lebih memperbanyak banyak waktu diskusi begitu. melakukan diskusi dengan teman-teman mungkin Pak. Itu mungkin yang akan saya lebih 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 perbanyak mungkin. Baik, bagus Pak Stephen. Mungkin kita bisa bahas strategi untuk mengendalikan hal tersebut atau meningkatkanlah tim kerja yang ada di lingkup satuan pendidikannya Pak Stephen. Mungkin kita Iya. bisa sama-sama sharing strategi, bahas strategi itu Pak Stephen. Saya Strategi bisa mungkin dengar. dalam waktu dekat mungkin saya akan melakukan pertemuan mungkin dengan teman-teman, tidak secara formal juga, cuma mungkin sambil duduk-duduk, sambil cerita, sambil minum kopi mungkin. Ya, jadi kita bisa curhat kenapa sih ini targetnya tidak bisa tercapai, kemudian apa kendala yang membuat sampai mereka tidak bisa menyelesaikan tugas itu, sehingga kita bisa mendapatkan win-win solusi. Win-win solusi kira-kira Ya. apa yang harus kami buat begitu, seperti itu Pak. Terus kira-kira Pak Stephen itu bisa nggak itu menjadi langkah konkret yang bisa Pak Stephen ambil Bisa supaya Pak. bisa meningkatkan kerja sama tim? Ya, saya rasa bisa Pak, saya rasa bisa. Mungkin karena selama ini kita terlalu sibuk dengan urusan tugas pokoknya kita, sehingga mungkin kita kurang melakukan komunikasi, kurang berkolaborasi untuk tugas-tugas tambahan ini. Saya rasa itu Pak, saya bisa lakukan itu. Ide bagus Pak Stephen. Mungkin ada tindakan yang bisa dibuat, kita lakukan, Pak Stephen bisa lakukan lebih lanjut lagi, yang bisa Pak Stephen capai dalam waktu dekat ini mungkin. Iya, itu saya akan segera melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan tim untuk dapat mencapai target yang sudah ditentukan oleh pimpinan. Saya akan mencoba itu dulu Pak. Setelah itu baru dari hasil itu baru kita akan mencari solusinya apa untuk kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Saya rasa itu Pak. Berarti demikian yang Pak Stephen sudah jelaskan tadi, yang dibutuhkan, kemudian yang diharapkan, yang ingin dilakukan, tindak lanjut yang ingin akan dilakukan dekat-dekat ini, berarti kurang bagaimana Pak Stephen bisa menggunakan metode tadi itu, metode yang Pak Stephen sudah rencanakan tadi. Iya, benar sekali Pak. Baik Pak Stephen, apakah Pak Stephen sudah memiliki gambaran tentang mungkin strategi tadi itu yang akan Pak Stephen lakukan? Sudah ada gambarannya untuk dalam waktu dekat inilah ceritanya. Iya, saya sudah ada gambaran seperti saya sampaikan tadi bahwa saya akan segera melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan tim untuk mencari solusi-solusi kira-kira apa yang bisa membuat sampai pekerjaan itu bisa kita selesaikan secepat mungkin dan pekerjaan bisa seefektif mungkin, seperti itu. Baik Pak Stephen. Oke, saya di sini posisinya sebagai mitra untuk mendukung apa yang menjadi langkah-langkah Pak Stephen di sana. Saya menantikan saja hasil dari apa yang akan Pak Stephen lakukan ke depan. Tentunya waktu dekat ini strategi yang Pak Stephen sudah susun tadi, saya tunggu hasilnya Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Zainal atas waktunya. Iya, artinya nanti saya diberitahu Pak hasilnya nanti bagaimana. Iya. Ya. Oke, makasih banyak Pak. Jadi Pak. masalah tadi saya, kemudian masalahnya Pak Stephen, itu kita saling berbagi Pak. Kita sharing sama-sama. Strategi kita yang ada. Iya. Oke, makasih banyak Pak. Oke, makasih banyak Pak Stephen untuk waktunya. Makasih.